Ketika anak kami didiagnosa kanker, kami mencoret semua cita-cita kami untuk anak kami. Saya pengen anaknya jadi ini, besok sekolah di sini. Cara pandang kami langsung kami ubah. Yang penting hari ini bisa ketemu anaknya bahagia, alhamdulillah. Moga-moga besok Allah masih ngasih kesempatan kami untuk bertemu lagi, berjuang lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Feryani Susanto. Biasa teman-teman atau adik-adik pasien manggil saya Om Ferry. Saya tinggal di Bulu Lawang. Saya kelahiran Pasuruan, sampai SMP di Pasuruan, SMA pindah ke Malang, SMA 1, terus menempuh pendidikan kuliah juga di Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang. Sehari-hari saya menjalankan bisnis, alhamdulillah punya 2 kafe di kabupaten dan di kota, Oksu Coffee di bidang F&B. Selain itu saya menjalankan komunitas yang melayani anak-anak kanker di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Alhamdulillah sudah 7 tahun ini menjalankan Sahabat Anak Kanker. Awal berdirinya dulu aja. Saya mendirikan Sahabat Anak Kanker karena 2 putra kami berjuang melawan leukemia. Kami kehilangan 2 anak kami karena kanker. Jadi tujuan kita membuat Sahabat Anak Kanker itu satu, untuk melayani, untuk sharing sesama pejuang dan keluarga pejuang, juga mengedukasi masyarakat. Yang membedakan Sahabat Anak Kanker dengan komunitas atau yayasan sejenis itu karena kata kunci kita itu di bermain. Saat ini kesibukan saya menjalankan bisnis coffee shop, satu di Bulu Lawang, satu di Malang. Kebetulan namanya Oksu Coffee, temanya Jepang. Selain coffee shop juga kesibukan utama saya sebagai founder Sahabat Anak Kanker. Kita sudah 7 tahun ini melayani perjuangan anak-anak kanker di Kota Malang. Begitu, Mas. Sahabat Anak Kanker itu kami dirikan pada saat itu Galih sama Damar, 2 almarhum anak saya berjuang melawan kanker. Jadi Sahabat Anak Kanker itu jadi sarana kami untuk melayani, sharing dengan anak-anak pejuang kanker dan keluarganya. Juga meningkatkan awareness tentang kanker, terutama kanker pada anak di Malang dan Jawa Timur serta Indonesia pada umumnya. Kita untuk Sahabat Anak Kanker ya, selama 7 tahun ini program utamanya main sih. Itu keywordnya Sahabat Anak Kanker itu main. Itu yang membedakan Sahabat Anak Kanker dengan komunitas atau yayasan sejenis. Jadi aktivitas utama kita punya ruang bermain di Saiful Anwar. Relawan kami hampir setiap hari membuka ruang bermain dan mendampingi anak-anak yang sedang berjuang di rumah sakit, mendampingi bermain. Selain itu di ruang bermain juga kita sediakan susu, masker, diapers yang kita siapkan gratis untuk pasien yang membutuhkan. Kalau kita ngomong sebelum pandemi, itu kita hampir tiap bulan itu jalan-jalan, Mas. Kita ngajak adik-adik itu jalan-jalan, kita
ke Batu itu Jatimart 1, 2, 3 sudah pernah semua, ke cooking class di Pizza Hut kita pernah, nonton Arema pun kita pernah, naik Hercules kita pernah. Intinya semua hal-hal seru yang dialami anak-anak sehat pada umumnya, kita ingin membawa pengalaman itu untuk adik-adik yang sedang berjuang melawan kanker. Jadi mereka tetap bisa mendapat bahagia yang sama seperti teman-temannya. Kebetulan karena profesi saya desainer, jadi punya beberapa klien yang bergerak di bidang kafe. Jadi mulai dari desain interiornya, eksterior, sampai konsep pemasaran. Selama ini bergerak di situ, terus pas pandemi ya banyak proyek yang kepending, tertunda, akhirnya ya why not bikin kafe sendiri. Itu satu. Terus alasan kedua karena kami baru pindah dari kota ke kabupaten. Tempatnya jauh, dari jalan raya jauh. Tapi menurut kami tempatnya itu spesial, cantik tempatnya. Akhirnya ya setengah nekat sih. Setengah nekat kita buka kafe dengan konsep yang berbeda dari kafe yang ada di Bululawang pada umumnya. Jadi alhamdulillah itu jadi ya unique selling point kami dibandingkan kompetitor sejenis. Jadi kita bisa menyediakan tempat yang nyaman, tenang, jauh dari bising. Konsep Jepang itu juga menjadi pembeda dengan kafe. Kalau ngomong bangkrut, ya namanya usaha Mas, pasti ada naik turunnya. Sebelum buka kafe pun jual beli dan lain-lain, ya pernah untung, pernah bangkrut. Apalagi kita merawat anak-anak kanker putra kami. Jadi ya pastinya ekonomi kolaps itu pernah terjadi, tapi ya kami yakin ya seperti kata Gojek, pasti ada jalan. Gali sakit itu dari diagnosa tegak itu umur 2 tahun, meninggal usia 5 tahun. Jadi 2 tahun itu berjuang melawan kanker. Sementara adiknya meninggal 8 bulan setelah kakaknya meninggal dengan diagnosa yang sama. Ya di bisnis pun ya karena ketika anak sakit kan ya alokasi dana kan kita alokasikan ke itu semua. Jadi ya gitulah, bisnis jadinya naik turun karena kehabisan modal. Ya itu tadi satu lokasi, karena lokasi kita nggak umum. Ketika kafe lain itu banyak di pinggir jalan, kita malah nyelempit jauh masuk ke dalam lokasi. Kedua, konsep tema. Kita sengaja ambil tema Jepang karena ini kan suasananya alam. Sementara Jepang itu kan konsepnya zen, back to nature, kembali ke alam. Jadi itu yang kita pakai dan alhamdulillah konsep itu jadi pembeda. Terus seiring berjalannya waktu yang menjadi pembeda juga itu kafe kita itu lebih ramah ke pelanggan wanita Mas, pelanggan cewek. Kan ya biasanya kan kalau kita ngopi, kalau itu kan biasanya cowok isinya, tapi kalau di Otsu bahkan cewek sendirian pun mereka nyaman di sini. Jadi suasananya nyaman untuk kaum hawa ya. Terus menu-menunya juga banyak, range-nya banyak, jadi cukup bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Yang jelas disiplin, jujur, sama saling membantu. Karena kan untuk kafe seperti ini kan kita secara manpower kan nggak terlalu banyak. Jadi setiap karyawan itu pekerjaannya all round. Jadi
barista ya ikut bersih-bersih juga, kitchen juga, sosmed ikut bersih-bersih juga. Jadi seperti itu. Terus nilai-nilai disiplin dan kejujuran itu yang kita junjung tinggi, Jadi dengan mereka disiplin dan jujur itu meringankan pekerjaan teman-temannya. Saling percaya itu terbentuk. Kalau menurut saya pribadi sih, waktu awal kita berdiri, bulan-bulan pertama, sepi mas. Ya tempatnya terpencil emang. Jadi bahkan ketika ada customer kesini, saya yang mikir, kok bisa ya nyasar kesini mereka? Awal seperti itu. Jadi ketika kita lihat kedai-kedai yang di pinggir jalan itu, sama istri, apaan ya kedai kita bisa kayak gini. Dan alhamdulillah, nggak sampai setahun, Otsu menjadi salah satu kedai yang cukup ramai di Bulawang. Untuk ukuran Bulawang nggak mungkin kita masih masuk 3 besar lah yang cukup ramai. Terus kedua, pencapaian kita punya cabang dalam waktu 1 tahun. Ya walaupun masih berjuang sih biar operasionalnya bisa bagus, tapi ya buat kami itu suatu berkah sih, kita bisa dalam waktu 1 tahun kita bisa punya cabang yang lebih besar dari Otsu 1. Untuk omset kedai masih belum 3 digit, masih di 2 digit. Berusaha keras biar bisa 3 digit. Cuma ya ekonomi ini yang jelas performnya tahun ini tidak sebagus tahun kemarin. Tahun kemarin untuk ke 3 digit itu nggak terlalu jauh. Kalau sekarang ya harus berusaha keras. Thank you.